Selanjutnya, Saudara, Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah pada tahun 2023. Besarnya kuota dan banyaknya jemaah lanjut usia yang berangkat tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama. Siaga, hadirkan kesiagaan petugas penyelenggara haji Indonesia melayani para jemaah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Lantunan sholawat menyertai kedatangan jemaah haji asal Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Ini sekaligus menandai kedatangan pertama jemaah haji asal Indonesia. Kloter pertama ini terdiri dari 390 jemaah haji asal DKI Jakarta yang berangkat menggunakan mekanisme fast track, di mana proses keimigrasian telah dilaksanakan di tempat keberangkatan. Potong rantai imigrasi yang ada di Saudi. Jadi proses imigrasi dilakukan di sini, sehingga nanti jamaah ketika sampai di Saudi tinggal keluar saja dari bandara, tidak lagi melalui proses pemeriksaan imigrasi. Tentu ini akan sangat membantu karena jamaah tidak lagi harus mengantri di sana di tempat-tempat imigrasi itu. Dan tentu kami harus berterima kasih kepada inisiatif yang diambil oleh pemerintah Saudi dalam memberikan layanan Mekah Route ini atau fast track ini. Pasca pandemi COVID-19, penyelenggaraan haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 kembali dilaksanakan tanpa pembatasan. Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia pada tahun ini memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah. Besarnya kuota ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan lain adalah tidak ada pembatasan usia jemaah haji, sehingga jemaah 65 tahun ke atas atau yang masuk kategori lansia bisa berangkat. Tercatat sekitar 64.000 jemaah lanjut usia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kami mencoba merangkum sejumlah permasalahan yang dihadapi jemaah haji dan bagaimana petugas penyelenggara haji Indonesia bersiaga. Seiring semakin ramainya jemaah Indonesia yang tiba di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi, ternyata terdapat ratusan jemaah haji Indonesia yang tersesat. Mereka rata-rata lupa nama hotel dan jalan menuju hotel. Banyaknya jemaah haji yang tersesat membuat petugas penyelenggara haji Indonesia bersiaga selama 24 jam. Ya, jadi di sekitar Masjid Nabawi dan sekitarnya ini memang terdapat banyak kasus jemaah yang agak kebingungan setelah melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi untuk kembali ke hotelnya masing-masing. Jadi mereka akibat ya itu tadi lupa untuk jalan pulang dan nama hotelnya. Bahkan dari beberapa kasus ditemukan jamaah lupa nama hotel bahkan nomor kamarnya. Jadi kami dari petugas berusaha semaksimal yang kita bisa menggunakan aplikasi yang tersedia, Haji Pintar, scan barcode, kemudian dari data scan barcode tersebut muncul nama hotel, dari kloter berapa, dan asal. Masalah lain yang kerap terjadi adalah banyaknya pintu menuju Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi kerap membingungkan jemaah haji Indonesia. Masjid yang didirikan Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi ini memiliki 69 pintu gerbang. Dengan luas area masjid mencapai 100.000 meter persegi, tentu saja pintu gerbang tersebar di area yang berjauhan. Jemaah haji yang lupa nomor pintu keluar masuk Masjid Nabawi pada akhirnya seringkali kesulitan menemukan jalan menuju tempat menginap. Mereka pun akhirnya mendapat arahan dari para petugas haji Indonesia. Banyaknya jemaah haji lansia juga berimplikasi terhadap layanan kesehatan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah, Arab Saudi setiap hari menerima jemaah haji Indonesia yang hendak menjalani pemeriksaan medis. Masalah kesehatan yang paling banyak diderita jemaah yang menjalani rawat inap adalah demensia dan penyakit jantung. Fenomena jemaah haji Indonesia mengalami demensia atau penurunan daya ingat sehingga terjadi disorientasi kerap terjadi. Salah satu kasus jemaah haji demensia yang viral adalah Juhani Jamian Karsim, jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat. Juhani tiba-tiba meminta turun dari pesawat dalam penerbangan menuju Madinah, Arab Saudi. Kakek berusia 95 tahun ini ingin pulang untuk memberi makan ayam peliharaannya. Demensia banyak diderita oleh jemaah berusia 60 tahun ke atas. Jemaah haji yang menderita demensia disarankan untuk tetap berada di dalam rombongan dan tidak boleh kekurangan cairan tubuh. Demensia ini banyak dijumpai ya, pada jemaah-jemaah yang umurnya lebih dari 60
tahun, 65 tahun. Nah ini memang banyak hal yang faktor yang mempengaruhi selain usia, kemudian juga bisa kurang cairan, kemudian kurang istirahat dan kurang. Mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji, jemaah haji yang sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah ini dievakuasi menuju KKHI Mekah. Proses evakuasi jemaah melibatkan petugas pembimbing ibadah agar jemaah tetap dapat melaksanakan tahapan ibadah haji. Mengingat kondisi darurat, jemaah tidak singgah di Masjid Bir Ali untuk mengucapkan niat umroh wajib. Niat cukup diucapkan di klinik. Jadi proses evakuasi ini kita lakukan untuk pemindahan pasien atau pemindahan jamaah dari KKHI Madinah, di mana jamaah tersebut tidak bisa lagi bergabung ke kloternya karena mereka harus dirawat di KKHI Madinah sehingga ditinggal oleh kloternya, dan itu merupakan tugas dari kita KKHI Madinah untuk mengantarkan pasien ke KKHI Makkah untuk bisa melaksanakan haji. Puncak ibadah haji dilakukan jutaan jemaah dengan menjalani wukuf di Arafah. Jemaah haji Indonesia sudah berada di tenda-tenda penginapan di Arafah dan menempati 70 maktob. Untuk kenyamanan para jemaah, disediakan kasur dan pendingin udara. Bagi jemaah yang sakit, disediakan fasilitas kesehatan. Bagi jemaah haji yang masih menjalani rawat inap di luar Arafah, mendapatkan layanan safari wukuf dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ada sebanyak 238 jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Dakar Mekah ke Arafah menggunakan bis. Mereka selanjutnya berdiam diri sekitar 30 menit di Arafah untuk memenuhi salah satu rukun haji. Usai melaksanakan wukuf, para jemaah akan mengambil batu di Musdalifah yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Usai wukuf, banyak jemaah haji Indonesia dilaporkan sempat terlantar di Musdalifah. Mereka terlambat dibawa ke Mina karena kemacetan yang terjadi di jalur Taradudi atau shuttle bus yang mengantar jemaah dari Musdalifah ke Mina. Jalur tersebut juga banyak dilalui oleh jemaah haji dari berbagai negara yang akan melakukan lontar jumroh setibanya di Mina sehingga menambah kepadatan jalan raya. Akibat keterlambatan ini dilaporkan banyak jemaah haji yang kesulitan mendapatkan air minum dan makanan di tengah cuaca panas sekitar 40 derajat Celcius. Bus-bus yang membawa jamaah yang akan kembali membawa jamaah yang lain itu tidak bisa langsung masuk ke lokasi Musdalifah karena terkendala dengan trafik yang begitu padat. Dan inilah yang menyebabkan mengapa evakuasi berjalan sangat terlambat proses pergeseran tersebut. Nah, baru kemudian jam 9:30, alhamdulillah sudah bisa lancar sekitar 1 jaman, tapi kemudian kami menghadapi situasi yang sama, start lagi. Ya. Dan alhamdulillah beberapa langkah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan menyediakan dukungan atau suplai air. Ya. Jadi jam 10 pagi sampai jam 11 kita memberikan suplai air mineral maupun buah-buahan, roti, dan lain-lain. Saudara, para jemaah haji Indonesia sempat tertahan di Musdalifah akibat kemacetan yang terjadi di jalur Mina Musdalifah. Nah, sekarang para jemaah haji tersebut sudah berhasil diberangkatkan semua ke Mina. Dan pihak Kementerian Agama sendiri sudah menyatakan bahwa sejak siang tadi di Musdalifah sudah clear dan para jemaah sudah dibawa ke Mina menempati maktabnya masing-masing. Nah, saya sekarang berada di maktab 50 dan di sini merupakan tempat kloter JKG 56 yang merupakan salah satu kloter yang sempat tertahan di Musdalifah. Nah, ini situasi di dalam maktab. Para jemaah sudah berada di sini setelah sempat tertahan di Musdalifah. Mengakhiri proses haji, jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal melempar 3 jumroh, yakni Ula, Wusta, dan Aqobah. Selanjutnya mereka langsung meninggalkan Mina dan bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Di masa kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air, KKHI menyiapkan skema evakuasi dan tanazul untuk jemaah haji yang sakit dan akan kembali ke Indonesia. Jemaah yang sudah dinyatakan pulih akan dievakuasi dan dikembalikan ke kloternya untuk bersama kembali ke tanah air. Bagi jemaah yang karena alasan kesehatan harus segera dipulangkan mendahului kloternya, akan dilakukan tanazul awal.
Sedangkan tanazul akhir untuk jemaah yang karena alasan kesehatan harus melanjutkan perawatan di Arab Saudi dan baru bisa pulang setelah kepulangan kloternya. Selama penyelenggaraan puncak haji di Arzmuzna, Musdalifah, dan Mina, sejumlah persoalan mendera jemaah haji Indonesia. Antara lain, jemaah haji Indonesia sempat tertahan di Musdalifah selama hampir 10 jam akibat tidak ada bus. Sementara saat berada di Mina, sempat muncul masalah pasokan air dan keterlambatan konsumsi makanan untuk jemaah. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun melontarkan protes keras. Lakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Musdalifah, lalu Mina. Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal 2 minggu yang akan datang kita sudah dapat hasil investigasinya. Kenapa Arafah seperti yang kita tahu, kemudian Musdalifah dan Mina. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 berjalan lancar. Namun sepanjang berlangsungnya rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, sebanyak 59 jemaah haji Indonesia wafat. Sedangkan secara keseluruhan rangkaian ibadah haji ada 245 jemaah haji Indonesia yang wafat dan 171 diantaranya termasuk kategori lanjut usia.